Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufan Kasineva Aswera dari Prodi Teknik Sipil Universitas Merdeka Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal tahun 2008 berjudul Rancangan Pembobotan Penilaian Kinerja Jasa Konsultan SI dengan Metode Analikal Hierarki Proses. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah siklus pelaksanaan jasa konsultasi diawali dengan adanya kerangka acuan kerja atau KAK, dilanjutkan dengan proses pengadaan konsultan, proses pelaksanaan, sampai serah terima pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat kinerja pelaksana jasa konsultasi ini perlu dibuatkan rancangan pemeriksaan dan penelitian. Landasan teori. Metode yang digunakan dalam rancangan ini adalah Analytical Hierarchy Process atau juga disebut AHP. Elemen kriteria dalam siklus pelaksanaan jasa konsultasi disusun untuk diberikan pembobotan eigenvalue. Metrik perbandingan dikumpulkan dari responden yang ada kompetisinya dalam jasa konsultasi konstruksi. Metode subjek. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan tolak ukur yang berlaku bagi proyek, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap proses dan hasil pelaksanaan dan kemudian dibandingkan dengan tolak ukurnya. Untuk mengukur tingkat kesesuaian antara tolak ukur dengan kenyataan hasil pemeriksaan secara kuantitatif memerlukan suatu kajian. Sampai saat ini, tata cara penilaian kinerja jasa konsultasi baru pada tahap kualitatif yang bersifat subjektivitas sangat tinggi. Permasalahan yang ada terjadi saat ini adalah bagaimana cara mengukur secara kuantitatif dari tolak ukur yang menjadi persyaratan dari jasa konsultasi. Oleh karena itu, perlu dibuat rancangan pembobotan yang dinyatakan atau disimpulkan secara kuantitatif dengan metode proses hierarki analitik. Manipulasi. Model AHP merupakan salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang komprehensif dan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap expert sebagai input utamanya. Simpulan. Penilaian kinerja jasa konsultasi terdiri dari keberadaan dokumen dan pelaksanaan jasa konsultasi. Didapat eigenvektor, yang berarti keberadaan dokumen memiliki bobot lebih penting. Keberadaan dokumen terdiri dari isi kerangka acuan kerja atau TOR. Prosedur pengadaan jasa konsultasi, isi dokumen kontrak, organisasi proyek, panitia pelelangan. Didapat eigenvektor, isi kerangka acuan kerja TOR memiliki bobot paling penting, kemudian isi dokumen kontrak, prosedur pengadaan jasa konsultasi, organisasi proyek, dan panitia pelelangan. Isi kerangka acuan kerja terdiri dari gambaran latar belakang, maksud dan tujuan lingkup pekerjaan, data dan fasilitas oleh pemilik proyek, jenis dan jumlah laporan kualifikasi tenaga atau ahli, personel, ketentuan kegiatan jasa konsultasi. Didapat eigenvektor. Ini berarti kualifikasi tenaga ahli dan asisten memiliki bobot paling penting, kemudian lingkup pekerjaan, jenis dan jumlah laporan, maksud dan tujuan, gambaran latar belakang, ketentuan kegiatan jasa konsultasi, data dan fasilitas oleh pemilik proyek. Untuk saran reviewnya adalah yang satu, penggunaan metode AHP perlu dilanjutkan dalam hal pembobotan pada level 4 berikutnya. Yang kedua, jabaran kajian ini menggunakan peraturan Kempres 18 tahun 2000. Jika ada perubahan peraturan pada penggunaan yang akan datang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat itu dalam hal hierarki dan pembobotannya. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan. Penjelasan yang disampaikan di artikel ini sudah cukup bagus. Penulisan jurnal tidak terlalu panjang. Dan kelemahannya adalah penulisan rumus jurnal kurang lengkap sehingga pembaca kurang memahami penggunaan metode AHP. Perlu dilanjutkan ke level lebih tinggi. Sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai metode AHP. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.